Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Dusan di channel Profesor Parno. Di video kali ini kita akan bahas mengenai tentang learning dan neural network dan beberapa hyperparameter yang membantu neural network untuk melakukan learning. Oke, jadi learning pada neural network itu memerlukan banyak hyperparameter yang perlu dioptimalkan. Nah, apa saja hyperparameternya itu nanti akan kita jelaskan. Jadi yang penting intinya adalah neural network itu adalah sebuah fungsi yang cukup kompleks karena dia menggunakan beberapa fungsi untuk melakukan optimalisasi terhadap hasil dari model neural network itu sendiri. Nah, dari layer-layernya seperti apa, semisal kurang optimal, layernya bisa ditambahkan atau fungsi pada layer-layer itu diganti. Terus bagaimana dengan evaluasinya, menentukan weight dan biasnya seperti apa, itu harus dioptimalkan pada setiap pembuatan model neural network di kasus-kasus yang berbeda. Jadi apa itu hyperparameter? Nah, si hyperparameter ini adalah variabel yang menjelaskan mengenai struktur neural network dan cara bagaimana dia melakukan learning. Nah, di hyperparameter ini, seperti yang tadi gue bilang, dia kan perlu dioptimalkan, perlu disetting lah istilahnya, perlu kita tentukan sesuai dengan kasus. Nah, ada beberapa bagian, maksudnya gue bagi hyperparameter ini menjadi beberapa bagian untuk mempermudah mengertinya. Yang pertama adalah hyperparameter yang menentukan struktur atau arsitektur dari neural network. Nah, hyperparameter apa saja yang ada di bagian ini? Nah, yaitu jumlah layer, hidden layernya, dan fungsi aktivasi. Nah, jadi dua hyperparameter inilah yang nanti menentukan bagaimana sih struktur dari neural network yang akan kita bangun. Karena arsitektur atau struktur dari neural network ini bergantung sekali pada jumlah hidden layernya. Maksudnya hidden layernya ini berapa banyak? Apakah 3 sudah cukup atau kurang optimal? Kita bisa setting di sana. Karena itu akan berpengaruh kepada strukturnya. Kita mau menggunakan hidden layer berapa. Nah, fungsi aktivasi ini juga akan menentukan si strukturnya itu akan seperti apa. Misalnya, ketika kita menggunakan ReLU pada hidden layer pertama dan kedua, dan di akhir kita menggunakan softmax misalnya, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap bentuk atau struktur dari neural network kita. Bagian yang kedua adalah hyperparameter yang menentukan bagaimana neural network ini melakukan learning atau training. Nah, si hyperparameter yang termasuk di dalam hyperparameter yang bisa masuk ke dalam parameter yang menjelaskan tentang bagaimana neural network yang akan melakukan training ialah learning rate. Jadi learning rate-nya berapa dan batch size-nya berapa. Nah, kalau batch size sudah pernah gue jelasin, dia itu adalah ukuran dari satu kloter datanya. Nah, jadi berapa sih data yang kita lewatkan dalam satu kali percobaan learning? Itu namanya batch size. Nah, kalau untuk yang learning rate ini, learning rate itu adalah hyperparameter yang dimana dia itu menentukan seberapa besar perubahan atau learning dari berdasarkan si error yang kita dapatkan pada satu kali epoch. Jadi seberapa besar nih perubahan yang kita inginkan, sensitivitasnya itu seberapa besar terhadap error yang dihasilkan. Nah, itu namanya learning rate. Nah, ada hyperparameter lain yang dirasa tidak masuk ke learning maupun ke structure dari neural network, yaitu weight dan bias. Nah, di mana weight dan bias ini adalah sesuatu yang akan kita learning. Maksudnya weight ini dan bias ini yang akan kita sesuaikan. Kita sesuaikan berdasarkan epoch-epoch yang kita lakukan. Nah, dalam melakukan evaluasi dari weight ini,
Yang mana wake dan bias ini kita dapat nilainya itu dari proses training. Nah, jadi training dari neural network itu adalah proses untuk mendapatkan wake dan bias yang optimal. Supaya nanti model neural network kita menghasilkan prediksi yang baik seperti itu. Untuk melakukan evaluasi ini ada yang namanya proses backpropagation. Nah, jadi backpropagation ini dia digunakan untuk meminimalkan loss functionnya. Jadi ketika loss functionnya kita dapat misalnya X yang di percobaan pertama, kita mau mengevaluasi, kita lakukan backpropagation, kita propagasi di layer-layer sebelumnya supaya nanti error yang didapatkan dari percobaan atau epoch yang selanjutnya adalah X minus Y misalnya. Jadi errornya itu semakin berkurang pada setiap epochnya. Loss function ini sendiri juga dipengaruhi oleh nilai prediksi dan nilai aslinya. Jadi loss function yang didapatkan itu dari mana? Itu adalah sama kayak menilai akurasi pada machine learning. Dia akan mengevaluasi nilai asli dengan nilai yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh neural network atau dalam model machine learningnya. Itu bedanya apa? Bedanya berapa? Dihitung, dikalkulasi, banyak sekali cost atau loss function yang digunakan untuk menghitung error rate atau loss functionnya atau loss rate-nya. Itu nanti dia akan diminimalisir di epoch selanjutnya menggunakan metode backpropagation ini. Nah, seperti lihat di gambar, jadi backpropagation itu adalah kita melakukan evaluasi ke belakang dengan melakukan adjustment pada si wake dan biasnya. Karena wake dan bias ini didapatkan dari proses training. Error loss function ini juga dihitung berdasarkan nilai dari gradiennya. Gradien dari loss function itu dihitung untuk menentukan si bias dan wake-nya. Nah, di mana gradien tersebut dihitung dari output dan dipropagasi ke belakang, ya kan, hingga ke inputnya. Itulah kenapa si teknik ini dinamakan backpropagation, karena dia melakukan propagasi terhadap layer sebelumnya. Si proses ini itu terjadi berulang-ulang atau diiterasi terus. Nah, selama proses iterasi tersebut, error yang dihasilkan dipropagasi ke layer sebelumnya untuk menghitung si gradien untuk menghasilkan nilai wake dan bias pada setiap layernya. Jadi setiap layernya itu wake dan biasnya akan di adjustment sehingga nanti hasilnya adalah optimal. Menghitung cost function atau loss function dengan gradient ini disebut dengan gradient descent. Nah, ini gradient descent ini akan gue jelaskan di video berikutnya. Jadi akan dibahas di sesi sendiri untuk pembahasan terkait dengan gradient descent ini. Untuk sekarang saya rasa cukup. Terima kasih. Jika bermanfaat silahkan di like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya ada request silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Pano dan see you in the next video.